Apakah sekolah mempunyai dokumen RKT untuk tahun ajaran 2026-2027? Sekolah sudah mempunyai dokumen RKT Rencana Kerja Tahunan untuk 1 tahun selama tahun ajaran 2026-2027 yang kemarin sudah dibuat oleh tim bersama secara bersama-sama. Sebelum dibuat disusun RKT-nya, kami sudah melaksanakan koordinasi untuk penyusunan program RKT selama 1 tahun. Setiap kali dalam menyusun RKT oleh suatu tim, apakah penyusunannya sudah mengacu pada rapot pendidikan? Untuk penyusunan RKT tahun 2026 ini sudah mengacu pada rapot pendidikan tahun 2025 yang sudah kami analisis secara bersama, kita koordinasikan bersama dengan Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dokumen apa saja yang menjadi acuan dalam penyusunan RKT selain menggunakan rapot pendidikan? Selain itu, dokumen yang digunakan adalah hasil evaluasi dari program RKT tahun 2025 serta hasil refleksi dari Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan, kemudian juga saran dan komentar dari Bapak pengawas serta orang tua murid. RKT yang sudah disusun, apakah sudah dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan RKAS dan KSP? RKT yang sudah kami susun bersama kemarin sudah dijadikan acuan untuk penyusunan RKAS. Untuk RKAS itu sudah disusun dari awal tahun 2026. Kemudian untuk penyusunan kurikulum satuan pendidikan, kami sudah mengacu pada program-program yang sudah ada di RKT yang sudah kami rencanakan untuk 1 tahun ke depan. Apa saja yang menjadi program prioritas yang tertuang dalam RKT? Program-program prioritas yang kita utamakan itu kita analisis, kita ambil dari rapot pendidikan tahun kemarin, tahun 2025. Yang paling penting program prioritasnya yaitu ada program literasi, program pembentukan karakter anak, dan program penanganan anak. Untuk program literasi dan program literasi kita utamakan terlebih dahulu yaitu pengadaan buku literasi dan literasi, kemudian pojok kelas, kemudian mapping, itu adalah program-program unggulan kami, kemudian ada buka literasi dan literasi, kemudian penerapan program literasi dan literasi dalam pembelajaran, dalam kurikulum dan dalam ekstrakurikuler untuk program-program literasi dan literasi. Kemudian untuk penanaman program karakter anak, karakter murid, kita mulai dari awal masuk sekolah sudah ada program senyum, salam, dan sapa, kemudian pembiasaan pagi, apel pagi, dari berdoa bersama, melafalkan Asmaul Husna, kemudian penanaman karakter dalam setiap mata pelajaran oleh Bapak Ibu guru, kemudian penanaman karakter dalam program co-kurikuler, termasuk program 7 Gerakan Anak Indonesia Hebat. Kemudian penanaman karakter dalam ekstrakurikuler dalam sehari-harinya anak-anak, termasuk dari ekstrakurikuler ada dalam bidang agama, kemudian olahraga dan mata pelajaran. Pada tahun yang lalu, dalam pelaksanaannya, apakah program RKT sudah bisa dilaksanakan semuanya? Untuk program RKT, Rencana Kerja Tahunan yang tahun 2025 itu sudah kami programkan untuk bisa terlaksana semua. Tapi ada beberapa program mungkin belum bisa terlaksana secara maksimal. Untuk itu kemarin awal semester 1 tahun ajaran 2026-2027
kami sudah berkoordinasi bersama dengan Bapak Ibu guru, dengan tenaga pendidikan, dengan Bapak pengawas, dengan Bapak komite, kemudian dengan orang tua, bagaimana agar program-program yang belum tercapai itu untuk tahun ini bisa tercapai secara optimal. Untuk KSP, apakah sudah didasarkan pada Kaldik sekolah? Untuk kurikulum satuan pendidikan yang dibuat oleh tim SMP Negeri 4 Pati itu sudah mengacu kalender pendidikan yang berasal dari provinsi, kemudian juga sudah mengacu pada kalender pendidikan yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Kemudian kami juga sudah membuat kalender pendidikan sekolah yang sudah diadaptasi dari kalender pendidikan yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan, karena kami harus mengadaptasi untuk program-program prioritas dari TNI. Dalam melakukan evaluasi kinerja guru, berapa kali dalam 1 tahun dilaksanakan? Itu biasanya sekolah kita, Bapak Kepala Sekolah melakukan evaluasi supervisi kinerja guru setiap tahun itu 2 kali, setiap semester itu 1 kali, dibantu oleh bapak-bapak ibu guru sebagai penanggung jawab dalam melakukan supervisi. Dan supervisi ini untuk bapak ibu guru untuk menjaga agar kualitas pembelajaran yang ada di SMP 4 itu tetap baik sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan murid, mencerdaskan bangsa, juga bisa menjadikan lulusan SMP Negeri 4 Pati itu menjadi lulusan yang berkarakter sesuai dengan profil lulusan dimensinya. Bagaimanakah caranya mengevaluasi dari program RKT itu? Kami, Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru, komite, Bapak Pengawas, kemudian orang tua, serta murid dilibatkan secara bersama-sama. Kita mengundang warga pendidikan, kemudian juga mengundang masyarakat di sekitar lingkungan sekolah untuk terlibat program-program apa saja yang sudah terlaksana dan belum terlaksana secara optimal, kemudian perbaikannya, refleksinya bagaimana, kemudian kita analisis bersama untuk program rencana kerja tahunan tahun berikutnya. Upaya apa saja yang dilakukan untuk tindak lanjut dari evaluasi program tersebut? Ini tindak lanjutnya yaitu berupa pembenahan sarana prasarana sekolah sehingga nanti proses pembelajaran bisa berjalan secara optimal. Kemudian kita koordinasikan secara bersama-sama mana program-program yang masih belum optimal, perbaikan-perbaikan apa yang perlu, kemudian bagaimana metode pembelajarannya yang sangat penting untuk sesuai dengan kurikulum pembelajaran mendalam dan kurikulum merdeka. Kemudian untuk sarannya untuk RKT tahun ini semoga bisa berjalan secara optimal. Semua warga sekolah bisa terlibat dalam program pelaksanaan program RKT. Kemudian murid serta orang tua, ini terlebih orang tua juga bisa bekerja sama dengan pihak sekolah agar rencana kita untuk setahun ini ke depan bisa terlaksana dengan baik. Bagaimanakah caranya mengkomunikasikan hasil evaluasi dan tindak lanjut tersebut? Ini kami, Bapak Kepala Sekolah, guru, Dewan Guru, kemudian tenaga pendidikan, ini secara bersama-sama dengan orang tua, komite, dan pengawas, ini secara bersama-sama diundang berkolaborasi, bekerja sama. Biasanya dalam waktu 1 tahun itu kita melakukan evaluasi, mengkomunikasikan hasil evaluasi itu 1 tahun 2 kali setiap akhir semester, sehingga kita benar-benar tahu program yang harus dibenahi dan sudah optimal.